Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Itsuki ID. Oke, kali ini saya akan membuat program dari multilist M2N variasi yang ketiga. Untuk variasi yang pertama dan kedua bisa kalian cek di channel saya. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk variasi ketiga kita menggunakan 3 list. Di sini kan saya membuat program berdasarkan kasus untuk input student beserta dengan course-nya. Oke, kan untuk variasi ketiga kita membuat 3 list. Untuk yang pertama untuk student, yang kedua untuk course, dan untuk yang ketiga itu untuk relasi. Nah, untuk relasi di sini gunanya dia itu untuk sebagai penghubung antara student dengan course. Oke, di sini kita langsung buka headernya ya. Di sini saya membuat tipe data bentukannya terlebih dahulu dari student beserta course-nya. Kemudian di sini kita buat pointer untuk elemen dari student, course, dan relation. Oke, berikutnya saya membuat list dari student, course, dan relation. Isinya yaitu hanya first. Di sini saya menggunakan single list. Oke, berikutnya adalah isi dari elemen student, course, beserta relasi. Untuk yang pertama student, di sini ada info, kemudian next. Untuk course-nya ada info next, dan untuk elemen relasi di sini ada next course, next student, dan next relation. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk relasi ini hanya menghubungkan saja antara student dan course. Jadi di sini bisa kalian lihat next course ini untuk penghubung antara list relasi dengan course-nya, dan next student menghubungkan antara next relasi dengan student, dan untuk next relasi menghubungkan antara relasi. Oke, di sini ada prosedur dan fungsi yang akan saya buat nanti. Pertama ada create list, create element student, create list course, create element course, create list relation, lalu create element relation. Dan di sini tidak lupa juga untuk fungsi untuk mencari student beserta course-nya. Kemudian ada insert student dan course. Nanti di sini saya akan menggunakan insert last. Kemudian ada add course. Ini untuk membuat relasi antara student beserta course. Kemudian ada prosedur delete. Di sini ada delete relation, C, kemudian delete student, kemudian delete course. Dan yang terakhir di sini ada untuk menampilkan relasinya antara student dan course, dan untuk buat tampilan view. Oke, kita masuk ke main. Di sini list student, list course, dan relation ya saya deklarasikan sebagai untuk student S, course C, relation R. Pertama kita buat create list student, course, dan relation. Sini saya buat pointer A, B, dan D. A itu untuk pointer untuk student, B untuk course, dan D untuk relation. Dan kemudian saya buat name, nama, ID course, name course, pilihan, terus kita buat perulangan untuk pilihannya. Di sini saya akan membuat 7 menu.
Yang pertama masukkan data mahasiswa, masukkan data course, kemudian untuk menghubungkan relasi, kemudian yang keempat untuk menghapus data mahasiswa, yang kelima untuk menghapus data course, yang keenam menghapus relasi, dan ketujuh untuk melihat detail relasi antara student beserta course-nya. Oke, untuk pilihan pertama nanti kita berikan name dan nama, kemudian create element, kemudian baru kita masukkan ke list student, insert student. Oke, untuk pilihan yang kedua untuk menginsertkan course-nya, sini nanti kita menginputkan ID course, nama course, kemudian kita create element course, langsung kita masukkan ke list course. Oke, untuk pilihan yang ketiga untuk menghubungkan membuat relasi, di sini kita tinggal menyebutkan name, kemudian ID course, langsung kita hubungkan buat relasinya menggunakan fungsi add course. Kemudian untuk pilihan yang keempat untuk mendelete mahasiswa, kemudian pilihan kelima untuk mendelete course-nya. Untuk pilihan yang keenam, di sini kita menghapus relasi antara student beserta course-nya. Jadi kita tidak menghapus mahasiswa ataupun course-nya. Untuk pilihan yang ketujuh tentu saja untuk view relasinya. Oke, sini kita masuk ke bodinya aja, langsung kita buat programnya. Oke, yang pertama kita balik create list student, kita as the first studentnya kita nolkan. Kemudian untuk create elemennya, fungsi create elemennya kita membuat pointer p new element student, kemudian info dari elemen student khususnya untuk ID kita masukkan ke ID, masukkan ID-nya, kemudian untuk namanya kita masukkan nama, break, dan next studentnya kita nolkan. Kemudian kita return. Begitu pula dengan create list course-nya, first course-nya kita nolkan, kemudian untuk create elemennya sama saja seperti kita membuat elemen student. Sini info course ID-nya kita masukkan ID, name course-nya name, kemudian next course-nya nol. Berikutnya kita buat create list relation. Nah, sini relationnya kita r first relation kita buat dulu, kemudian create element relation. Sini addition, mungkin saya buat base saja, new element dari relasi, dan next course-nya tambahkan, next relation-nya kita tambahkan, next student-nya kita nolkan juga. Kemudian kita masuk ke insert student. Nah, untuk insert student seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan insert class. If equals first jika sama dengan 0, jika belum ada isinya sama sekali maka kita assignmentkan first studentnya dengan p. Jika tidak, kita buat pointer student, assignment as first, dan dia jalan-jalan, kita buat ulangan. Di next studentnya tidak sama dengan 0, maka
next student, keluar dari perulangan, key-nya kita segmentkan dengan P. P ini yaitu elemen dari address student yang kita sudah buat tadi. Kemudian insert course-nya ini sama, kita menggunakan insert class. Course sama dengan key. Jika tidak ada error course P, kita segmentkan ini beberapa ulangan. Next course-nya tidak sama dengan 0. P perulangan dan P next course-nya kita segmentkan dengan key. Kemudian kita masuk untuk search, mencari student. Sini kita buat pointer dari student, kita segmentkan course untuk dia jalan-jalan. Info student, di sini kita buat kondisi jika student ID-nya tidak sesuai dengan ID dari studentnya, dan next studentnya itu tidak sama dengan 0. Kemudian next student, keluar dari perulangan jika ketemu, jika info student.id nya itu sama dengan ID student, maka kita read P, jika tidak kita return 0. Begitu pula dengan search course-nya, sini saya copy saja. Course sini kita ganti di course course, itu pun juga dengan ini. Oke, code-nya kita add course, kita buat untuk menghubungkan relasi ya. Oke, saya buat pointer baru dari student beserta course untuk searching ya, searching dari student ID student sama, kita key search course
c id dari course, kemudian if jika yang dicari itu tidak sama dengan 0 dari kita butuh kondisi dari p dan juga q. Sini kita buat relasinya. Sini kita buat pointer untuk relasinya. Untuk create, pertama kita create elemen relasinya dulu. Kemudian kita baru segmentkan untuk snack studentnya kita masukkan sebagai p. Kemudian untuk next course nya kita assignmentkan dengan q, dan di sini kita buat kondisi untuk menginputkan setelahnya atau insertless. Kita lihat first relation, kita segmentkan 0. Jika ada di first jika listnya masih kosong kita segmentkan, jika tidak maka next relation-nya kita segmentkan kemudian untuk first relation-nya kita segmentkan dengan rr. Kemudian kita masuk ke untuk delete relasinya. Di sini kita buat kondisi dulu. Jika p-nya dari relasinya itu tempatnya di pertama r dot first relasi, maka kita pindah firstnya itu kita pindah ke nextnya, next dari di relasi. Jika tidak pertama kita cari membuat pointer baru, kita buat perulangan jika key dari next relation-nya itu sampai dengan p itu yang dicari, maka key next relasi jika sudah ketemu maka next relasinya kita segmentkan dengan p next relasi. Kemudian untuk delete relation c, oke, sini yang pertama kita buat pointer baru dari relasi. Kita buat p terus relasi. Sini kita buat kondisi jika first relasinya itu tidak 0, maka kita buat perulangan dengan kondisi jika
jika next course-nya terutama info course ID-nya itu tidak sama dengan ID course yang dicari, atau P next student info-nya dari ID studentnya itu tidak sesuai dengan ID student. Dan kita buat dua kondisi. Jika next relasinya itu tidak sama dengan goal, maka kita buat perulangan next relasi. Jika sesuai dengan ID-nya baru kita delete. If next course-nya terutama info course.id sama dengan ID course, ini kita buat dua kondisi, dan next studentnya sama info.id nya itu sama dengan ID student. Maka nextnya kita nolkan next course beserta student. Kemudian kita baru mendelete relasi yang isinya R itu list relasinya, dan P itu jika ketemu antara relasi dari student dan course. Dan di sini kita masuk ke delete student. Untuk delete student kita buat pointer dulu. Untuk P nya kita segmentkan dengan nama student yang dicari, ID student. Kita buat kondisi jika P yang dicari itu tidak sama dengan 0. Kan sini kita buat itu relasi, pointer relasi baru, kita segmentkan dengan first relasi. Kemudian kita buat pointer baru, ambil C, dan kita buat kondisi jika first relasinya itu kita buat perulangan, first relasinya itu tidak sama dengan 0. Di sini tujuannya untuk menghapus semua relasi antara student serta course-nya. Jadi kita buat perulangan jika relasi yang dimiliki student dengan course itu banyak, jadi kita buat perulangan. Jadi kita buat kondisi jika next studentnya itu sama dengan P.
yang dicari student, baru kita nulkan untuk next studentnya peserta course-nya. Baru di sini kita delete relasi antara R dan he. Kemudian masuk dari kondisi percabangan, sini key-nya kita segmentkan relasi, keluar dari perulangan kita buat kondisi. Jika student yang dicari itu ada di pertama, kita list yang pertama, kita pindah dulu as first-nya, first dari list studentnya ke next student, kemudian baru kita nulkan. Jika tidak di pertama, kita buat pointer dari student A dan B. Kita isi for student, kita buat perulangan sampai first studentnya ini, first student next-nya itu sampai ke P itu student yang dicari. Kemudian P kita segmentkan next student. Kemudian sini dan keluar dari perulangan, first-nya dari next student kita pindahkan ke next, kemudian baru kita nulkan. Di sini untuk delete course-nya sama saja dengan delete student, jadi kita copy paste supaya cepat. Course-nya kita buat copy saja, search course, kemudian jika ini tutup relation key, kita ini ganti course, tetap student. Ini tetap relation, ininya kita ganti tutor first course. Jika ada di pertama, ini kurang.
mana tadi? Oh ini. Ininya kita ganti cetak first course-nya review course dan baru kita ganti course cetak first course. Kemudian kita ganti ini juga oke. Berikutnya kita buat prosedur untuk menampilkan relasi. Sini kita buat pointer untuk relasinya. Start relation, buat perulangan. Jika p-nya jika relasinya list relasinya itu tidak sama dengan 0, kita cout kan. Untuk yang pertama mungkin name-nya terlebih dahulu, kita tab. Untuk name-nya ini isinya dari next student, terus infonya .id, kita enter. Sini kita copy saja. Sini untuk namanya, jadi ini membuat name, terus kemudian ini untuk ID course. Untuk ID course sendiri ini saya sudah. Jadi next course, nah info untuk ID course. Kita buat yang terakhir. Di sini nama course-nya kita ganti name course. Oke, selesai. Kemudian ini untuk view untuk bagian atasnya kita buat pointer P. Kita segmen dengan s.firstStudent, kemudian data mahasiswanya jika kosong, jika listnya masih kosong maka outputnya kosong, jika tidak maka akan menampilkan isi dari list dari student. Begitupun juga dengan course-nya, sama dengan untuk menampilkan mahasiswa. Jika kosong maka outputnya kosong, jika tidak akan mengoutputkan isi dari listnya tersebut. Oke, mari kita coba running programnya. Di sini ada kesalahan c.first. First course-nya element relation.
lihat kesalahannya di mana. Untuk B nya kita benar. Coba C that first course. Di sini bagus. Running, programnya berjalan. Oke. Kita pertama inputkan saja NIM-nya. Kita masukkan data mahasiswa terlebih dahulu. Mungkin saya akan masukkan nama saya. 13 terakhir. Kemudian untuk mengajukan data course, ID nya subjek 2. Oke, segmen matis 113 untuk Alpro, kemudian 114 untuk Alstro. Kita masukkan satu lagi, 115 untuk Homepad. Ini kita lihat ya, kita inputkan 7. Di sini kita belum membuat relasi antara mahasiswa dan course, jadinya tidak ada yang muncul. Oke, kita buat relasinya saja. Buat relasi antara mahasiswa dan course-nya. Satu 4, kemudian yang terakhir 14 115. Di sini ada kesalahan di perulangan view datanya. Bisa kita lihat view relasinya ini. Next relasi. Sekarang lagi kita buat datanya seperti tadi. Kemudian kita inputkan course-nya. Satu 3 untuk Alpro, 114 untuk Alstro, 115 untuk Homepad. Setelah kita lihat masih kosong, kita buat relasi. Kita coba 2 dengan 113, 213 dengan 113, 213 dengan 4, kemudian yang terakhir 115. Oke,
Ini bisa kalian lihat, ini relasi yang saya buat tadi, nimnya nim beserta apa nama mahasiswa, nim beserta relasi ke course-nya. Kalian di sini file dari Matis dan Alpro, dan juga Astro dan Alpro untuk Prawira hanya komunikasi kita. Oke, di sini saya akan coba untuk menghapus relasi dari file dan Alpro. Lihat 12 dan Alpro 113. Sini tidak ada atau sudah hilang untuk relasi dari file dan Alpro nya. Di sini untuk opsi hapus relasi hanya menghapus relasinya aja, tidak menghapus dari mahasiswa atau course-nya. Oke, sini saya akan coba untuk menghapus course dari si Alpro. Oke, 5 Alpro 113. Di sini Alpro tidak ada. Begitupun juga dengan sini. Tadi kalau tidak salah Udemy juga mengambil Alpro, berhubung course Alpro nya dihapus, jadi relasi antara Udemy dan Alpro nya ikut dihapus juga. Begitupun juga kita coba akan menghapus course Matis, kita hapus, maka tadi yang ada relasi eval dan Alpro nya menghilang. Begitupun juga kita akan coba hapus mahasiswa, mungkin Prawira saja saya hapus. Delete last, untuk tampilkan maka Prawiranya hapus beserta relasinya juga, dan kita hapus Udemy. Tidak ada relasi sama sekali. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.